Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi kita yaitu misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Pertama adalah riwayat secara singkat Nabi Muhammad SAW, yaitu kelahiran Rasulullah SAW, di mana Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Abdullah meninggal di Yasrib saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Yang bertindak sebagai bidan ketika Nabi lahir yaitu Siti Syifa, merupakan ibu dari Abdurrahman bin Auf. Bani Hasyim menyambut senang lahirnya Nabi Muhammad dan kakeknya kemudian memberi nama dengan nama Muhammad dan menghita Nabi. Sejarah singkat Nabi Muhammad berikutnya adalah masa remaja sampai dewasa, di mana ketika Nabi ditinggal wafat oleh ibunya ketika usia 6 tahun, lalu diasuh oleh kakeknya sampai usia 8 tahun. Nah, Nabi kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai dewasa gitu ya. Nah, ketika usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak untuk berdagang ke Syam, bertemu kemudian dengan seorang pendeta, dan pendeta tersebut melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad, dan pendeta tersebut meminta agar Nabi tidak melanjutkan perjalanannya ke Syam. Nah, Nabi terkenal memiliki sifat jujur sehingga Siti Khadijah percaya menitipkan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi kembali ke Syam untuk menjual barang dagangan Siti Khadijah ditemani Maisaroh, merupakan asisten Siti Khadijah. Maisaroh menceritakan bahwa Nabi mempunyai sifat jujur sehingga Nabi mempunyai pelanggan dan mempunyai keuntungan yang besar gitu. Nah, akhirnya Siti Khadijah jatuh hati dan menikah dengan Nabi ketika usia Nabi 25 dan Siti Khadijah 40 tahun. Selanjutnya adalah misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Permulaan dakwah Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad sering menyendiri memikirkan penduduk kota Mekah yang semakin hari mereka semakin gemar untuk melakukan dosa. Nabi Muhammad mengasingkan diri di dalam Gua Hiro selama berhari-hari. Setelah 6 bulan berkholwat, akhirnya Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Saat menerima wahyu, Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, maka menjadi awal perubahan peradaban umat manusia. 4 pokok ajaran Rasulullah berikutnya adalah: pertama, mengajarkan ketauhidan. Yang kedua, menyempurnakan akhlak. Yang ketiga, membangun manusia yang mulia dan bermanfaat. Dan yang keempat, memberi kabar gembira dan peringatan. Nah, berikutnya ini adalah strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama adalah dakwah siriyah atau dakwah rahasia, di mana dakwah rahasia ini dilakukan oleh Nabi Muhammad kurang lebih selama 3 tahun. Nah, jadi setelah mendapat wahyu pertama surah Al-Alaq, kemudian wahyu kedua surah Al-Mudathir, di situ baru Nabi melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi sesuai dengan bimbingan Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Adapun sahabat dan keluarga yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita dewasa adalah Siti Khadijah, dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib, dari kalangan hamba sahaya adalah Zaid bin Harisa, kemudian dari kalangan sahabat adalah Abu Bakar, dan diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain.
Mereka disebut dengan as-sabiqun al-awwalun atau orang pertama yang masuk Islam. Selama 3 tahun itu, Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah salah satu sahabat bernama Arqam, Abil Arqam. Nah, berikutnya adalah dakwah yang kedua. Strategi dakwah yang kedua yaitu dakwah jahar atau dakwah secara terang-terangan, di mana dakwah ini dilakukan oleh Nabi Muhammad pertama kali di Bukit Sofa dengan terbuka. Jadi Nabi mengajak masyarakat Mekah untuk beriman kepada Allah, meninggalkan berhala dan perbuatan dosa. Namun kemudian dakwah ini ditolak mentah-mentah oleh penduduk kota Mekah, terutama oleh pamannya sendiri Abu Lahab, sampai Allah menurunkan surah Al-Lahab sebagai balasan dari makian Abu Lahab. Selanjutnya pembahasan kita yaitu teladan yang bisa kita ambil dari strategi dakwah Rasulullah SAW, di mana teladan yang bisa kita ambil adalah bahwa dalam perjuangan Rasulullah senantiasa menuntut pengorbanan bukan hanya sebatas harta, bahkan jiwa dan raga. Namun setiap perjuangan atas nama agama Allah, pertolongan pasti datang. Nah, itulah materi kali ini. Saya akhiri, syukran kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.